Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Jumat 13 Mei 2022. Renungan kita diambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara yang dikasihi Tuhan, lumrah ada kegelisahan jika ada dua pihak yang sudah akrab, apalagi saling mengasihi, mau berpisah. Satu hal yang menjadi sumber kegelisahan mereka adalah, masihkah akan berjumpa kembali? Yesus dalam Injil hari ini menangkap kegelisahan para muridnya. Setelah Yesus mengatakan bahwa mereka akan berpisah karena ia akan kembali kepada Bapa, tentu banyak pertanyaan dalam hati yang menggambarkan kegelisahan para murid itu. Mereka merisaukan nasib mereka sepeninggal Yesus. Di sisi lain, hati para murid kiranya dipenuhi berbagai emosi. Sedih karena prospek kepergian Yesus yang suram. Malu karena menunjukkan keegoisan dan kesombongan mereka. Bingung karena ada pernyataan Yesus bahwa salah seorang dari mereka akan mengkhianati dan yang lain akan menyangkal sang guru. Dan mungkin juga ada yang mulai bimbang atau goyah imannya. Namun pada saat yang sama, mereka mencintai gurunya. Mereka masih berharap dapat melawan harapan bahwa sang guru tidak benar-benar pergi. Nasihat Yesus agar para muridnya tidak gelisah pun sebenarnya kontra dengan situasi batin Yesus sendiri. Ia sendiri pun gelisah dalam roh menghadapi saatnya tiba. Akan tetapi ungkapan Yesus ini menunjukkan pribadi seorang gembala sejati yang tidak menomorsatukan dirinya, tetapi lebih memperhatikan para dombanya. Ia begitu mencintai para muridnya. Yesus tidak hanya mengucapkan kata penghiburan yang isinya kosong, tetapi ia memberi pendasaran yang kuat. Yesus mencoba meyakinkan mereka agar jangan lagi risau hati atau terombang-ambing atau berada dalam kebingungan. Penguatan hati ini perlu karena bagi penginjil, hati adalah tumpuan perasaan dan keyakinan serta sumber utama kata-kata dan tindakan. Para murid harus tetap percaya pada Bapa dan pada Yesus sendiri, bahwa Bapa dan Yesus tidak akan pernah meninggalkan mereka. Yesus kembali ke rumah Bapa juga untuk kebutuhan para murid, yakni untuk menyediakan tempat bagi mereka. Dan Yesus sendiri yang akan datang untuk membawa mereka kembali ke tempat yang telah disediakannya di rumah Bapa. Prospek kepergian Yesus memang masih gelap bagi para murid.
Mereka tidak tahu kemana Yesus pergi. Dan karena itu mereka juga tidak tahu jalan ke tempat itu, agar dapat berjumpa dengannya lagi. Dan Yesus kemudian mengungkapkan hal yang sangat penting. Yesus tidak hanya menunjukkan jalan, tetapi menyatakan bahwa Ia sendirilah jalan menuju Bapa. Memang selama bersama, Yesus mengajarkan sejumlah jalan hidup, menuntun pada jalan itu. Tetapi hal itu hanya mungkin kalau Ia sendirilah jalan itu. Ia juga mengatakan bahwa dirinya sebagai kebenaran dan hidup. Tiga hal itu awalnya dimiliki oleh Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Awalnya Adam dan Hawa berada dalam kesatuan dengan Bapa. Karena itu tidak perlu ada jalan lain. Mereka mengenal Allah dan kebenaran yang datang darinya. Dan mereka memiliki hidup spiritual. Adam dan Hawa kehilangan hak khusus itu ketika mereka jatuh dalam dosa. Mereka mengalami jauh dari Allah, jatuh dalam kesalahan, dan mulai mengenal kematian. Inilah kondisi manusiawi kita. Maka penyataan diri Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup merupakan jawaban atas masalah manusiawi kita. Meskipun terasing, sekarang ada jalan menuju Allah. Meskipun tidak mengerti dan sering salah, sekarang ada kebenaran. Meskipun mengalami kematian, sekarang ada hidup di dalam Yesus. Para saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kabar gembira yang nyata dari Allah. Dalam diri Yesus, tiga hal yang dahulunya dikaruniakan kepada manusia dan telah hilang oleh dosa, dimungkinkan akan dimiliki lagi. Karena itu tidak ada alasan lagi untuk tidak percaya kepada Yesus. Tidak ada alasan untuk bimbang dan gelisah, serta tidak ada alasan kehilangan harapan. Yesus hanya meminta agar kita tetap tinggal padanya dan punya keteguhan hati. Tentu dalam kehidupan harian selalu saja ada godaan atau tantangan yang membuat hati kita bimbang akan kebenaran iman kita kepada Yesus. Bisa jadi hal itu berupa kesulitan hidup, godaan kekayaan, penghormatan, pangkat atau cobaan lain dari dunia ini. Akan tetapi marilah tetap teguh tinggal bersama Yesus, menjadikan Dia sebagai satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup bagi kita. Yesus sendiri telah mengalahkan dunia. Bersama dengan Santa Faustina dan para deposian kerahiman ilahi, marilah kita selalu mengarahkan hati kepadanya dan berseru, Yesus, Engkaulah andalanku, Engkaulah andalanku sepanjang hidup. Tuhan memberkati. Amin.